Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang kami muliakan dan insya Allah akan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita tingkatkan takwa kita, takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjauhi larangannya dan menjalankan semua perintahnya. Jika semua larangannya bisa kita hindari, kita tinggalkan, pastinya kita akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Akan tetapi jika larangannya malah kita langgar, pastinya kita akan mendapatkan kerugian yang besar sekali. Baik rugi di alam dunia ini maupun rugi di alam akhirat nanti. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jika musibah yang terjadi di dunia ini disertai murka Allah, itu sangat berbahaya. Perlu dipahami, apapun yang terjadi di alam dunia ini itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Surat Ar-Ra'd. Kita harus bisa membedakan musibah yang terjadi di alam dunia ini. Apakah penyakit corona ini takdir saja atau takdir yang disertai murkanya Allah? Jika penyakit corona ini itu takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disertai murkanya Allah, maka kita bisa mengamalkan amalan apapun seperti bersedekah, bersolawat, beristighfar, membaca surat Yasin, berdoa, atau membuat tameng atau benteng di rumahnya masing-masing. Insya Allah penyakit corona tersebut bisa hilang sirna di bumi ini. Akan tetapi jika penyakit corona ini merupakan takdirnya Allah, lalu disertai murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka amalan apapun, doa apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyakit corona tetap menjadi musibah terus-menerus di bumi ini. Pertanyaannya adalah, murkanya Allah itu seperti apa? Jawabannya yaitu jika di sekitar kita, di kampung kita, di desa kita, di negara kita, itu ada prostitusi, dilokalisasi, laki-laki dan perempuan kumpul terus-menerus, bukan mahramnya, seperti kumpul kebo. Dan memang kita sudah sering mendengar, bahkan melihat sendiri, jika tempat itu sering terjadi perselingkuhan, perzinahan, dan
seolah-olah dilegalkan. Tetapi kita ini tidak merasa resah, tidak merasa susah apalagi melarangnya. Kita menganggap hal itu sudah biasa. Kita tidak malu kalau desa kita ini banyak perzinahan. Karena perzinahan dianggap hal yang biasa, akhirnya kita tidak lapor kepada RT atau RW atau Pak Lurah atau kepada Bapak Polisi atau kepada para kiai setempat. Atau sudah lapor tapi tidak ditanggapi dengan baik. Atau kita pernah melarang tapi cukup 1 kali atau 2 kali saja, lalu kita bosan dan tidak serius. Nah, disinilah letak murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sudah murka dan takdirnya memang menurunkan musibah, maka tidak akan bisa ditolak dengan amalan apapun, dengan doa apapun, kecuali kalau kita bertobat. Apa tobatnya itu? Yaitu berjanji akan melarang, akan memberantas perzinahan, perselingkuhan. Dengan tekad inilah insya Allah murka Allah Subhanahu wa ta'ala akan sirna dan penyakit corona akan hilang dengan sendirinya. Kepada kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abdullah bin Jarir an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min qaumin yakunu fihim rajulun ya'malu bil ma'asi wa yaqdiruna ayyughayyiruhu fala yughayyirunahu illa amamullahu ta'ala bi'adzabin qabla an yamutu. Artinya dari Abdullah bin Jarir dari ayahnya berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, kapan suatu daerah banyak kaum, banyak orang-orang baik, banyak kiai, banyak ulama, banyak santri, tapi di situ ada orang satu saja melakukan kemaksiatan, melakukan perzinahan, tapi orang-orang yang baik tersebut itu mampu mencegahnya, tapi malah dia tidak mau, dia malah diam, masa bodoh, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meratakan musibah kepada mereka semuanya sebelum mereka mati. Hadis yang kedua, an Hudzaifah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala walladzi nafsi biyadihi la ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna ayab'asallahu 'alaikum iqaban min indihi summa la tad'unahu fanastajibu lakum. Nabi Muhammad SAW bersabda, demi Allah yang menguasai jiwaku, sungguh mari laksanakan perintah kebaikan dan mari mencegah kemungkaran. Dan jika kamu semua tidak melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengadakan siksa di antara kamu, menurunkan musibah besar di antara kamu. Lalu kamu semua berdoa, kamu meminta, beristighosah, maka doa-doamu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh amar ma'ruf nahi mungkar, perintah kebaikan dan melarang kemaksiatan, memberantas kemaksiatan. Paling tidak kalau tidak bisa memberantas, yaitu paling tidak mendekati dengan dinasihati. An Ali radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala
idza habat ummati ayaqulu lidzalim anta dzalimun wa tawadda'u minhum. Dari Sayyidina Ali radhiyallahu an, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika umatku tidak berani berkata kepada orang yang lagi maksiat, kepada orang yang lagi melanggar agama, contohnya, hai Pak, kamu itu melanggar agama, Bu, kamu itu berdosa, atau Kak, kamu itu salah, ini haram, ini apa itu dosa. Ketika umatku tidak berani berkata semacam ini, maka umatku tersebut keluar dari golongan umatku. Artinya tidak menjadi orang Islam. Tapi hidup memang harus penuh resiko, harus maju terus. Tidak boleh berhenti apalagi mundur. Jadi hidup di alam dunia ini harus berjuang sesuai apa yang dilakukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang penuh resiko, tapi itu sebagai cinta kita kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis di bawah ini ialah akibatnya orang yang tidak mau melarang kemaksiatan kepada orang lain. Jadi orang yang tidak mau melarang kemaksiatan orang lain itu sanksinya besar. Umpamanya kita itu berteman, teman kita melakukan dosa-dosa, padahal kita tahu, kita mendengar, melihat, tapi kita malah diam, nggak mau menasihati, itu resikonya besar sekali. Innar rajula yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah wa huwa la ya'rifu fa yaqulu lahu malaka ilayya wa ma baini wa bainaka ma'rufatun fa yaqulu kunta taroni 'alal khata'i wal munkari wa la tanhani. Rawahu Imam Razin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, besok di hari kiamat itu ada orang yang selalu nempel orang lain, nempelnya terus menerus. Dia pergi kemana ditempeli terus, padahal orang tersebut sama sekali tidak kenal, tidak saling mengenal. Lalu orang yang ditempeli berkata kepada orang yang nempel, berkata begini, kenapa kamu itu selalu nempel aku terus menerus, padahal antara aku dan kamu itu tidak kenal sama sekali. Kenapa? Orang tersebut menjawab, kamu itu tahu, kamu itu mengerti, aku melakukan kemaksiatan dan kemungkaran, tetapi kamu tidak melarang aku sama sekali. Jadi kalau kita berteman, sampai kita itu tidak berbuat apa-apa, tidak menasihati, tidak melarang, jika teman kita berbuat dosa, itu resikonya akan ditempel terus. Orang ditempel itu rasanya nggak enak, mesti nggak enak. Itulah resikonya jika kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ayo kita jalankan perintah Nabi, ayo amar ma'ruf nahi mungkar kita galakkan. Mudah-mudahan penyakit corona yang kita sudah tahu asalnya dari merajalelanya perbuatan zina. Mudah-mudahan makin berkurang karena gerakan kita yaitu memberantas kemaksiatan, perzinahan, perselingkuhan. Mudah-mudahan penyakit corona ini cepat sirna dan negara kita bisa melaksanakan pembangunannya dengan lancar. Inilah Maidoh Hasanah
Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Allahumma amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.